Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, kali ini kita akan mempelajari operasi hitung pada bilangan pecahan. Operasi hitung itu biasanya ada 4 ya. Untuk pemula yaitu ada penjumlahan, ada pengurangan, kemudian ada perkalian, kali, dan bagi. Kali ini kita akan mempelajari mengenai penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan itu biasanya dilakukan pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, bentuk persen, ya, atau di mix atau dicampur gitu ya. Pecahan biasa dan pecahan campuran gitu. Tetap sama untuk menyelesaikan pecahan. Apabila ada pecahan yang tidak memiliki penyebut yang sama, maka harus kita samakan penyebutnya. Misalnya kita buat contoh 2/3 ditambah 3/4. Nah, yang perlu kita lakukan adalah menyamakan penyebut terlebih dahulu, melakukan penjumlahan ya. Ini harus dicari KPK-nya. Kita sudah mempelajari beberapa hari yang lalu, atau kalau tidak ada yang belum paham, silakan tonton video-video yang lain mengenai KPK. Pertama harus kita sediakan tempat untuk pecahan yang baru gitu ya. Baik, KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Ya, ini 12 juga. Kemudian cara mencari penyebut pembilang yang di sini, yang di sebelah sini. Yang pertama, itu kita harus membagikan antara 12 dan 3. 12 dan 3 hasilnya adalah 4. Kemudian 4 dikalikan dengan 2. Setelah kemari baru jalurnya adalah ke sini. Gitu ya. Jadi 12 dikali 3, 12 dibagi 3, 4. 4 kali 2 hasilnya 8. Yang pertama 8/12. Jadi perubahan 2/3 itu adalah 8/12, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah 12 dibagi 4. Nih. Kemudian nanti hasilnya akan dikalikan dengan 3. Mari. Gitu ya. 12 dibagi 4 adalah 3. Kemudian 3 dikali 3 hasilnya 9. Karena penyebutnya di bawah sudah sama, maka kita akan menjumlahkan pembilang yang di atasnya. 8 ditambah 9 hasilnya 17. Kemudian per 12. Seperti itu ya. 8 tambah 9, 17/12. Nah, hasil ini sudah bagus. Tapi bisa kita sederhanakan kembali ke bentuk pecahan yang lebih simpel, 17/12. Ini ya. Itu caranya gimana? Kita bagikan 17 bagi 12.
12 kali 1 12, sisanya 5. Oke, 5 nya kita buat di atas, sisanya, dan 12 ini kita tulis di bawahnya. Jadi jawabannya adalah 1/5/12. Seperti itu. Jadi hasil dari pecahan itu bisa kita sederhanakan menjadi pecahan campuran. Itu adalah operasi penjumlahan pecahan biasa. Kemudian kita akan mencoba mempelajari operasi penjumlahan pecahan campuran. Operasi penjumlahan pecahan campuran ini biasanya harus kita lakukan perubahan bentuk dari pecahan campuran ke pecahan biasa terlebih dahulu. Misalnya kita buat soal 3 1/4 3 1/4 ditambah 5 3/5. Ya. Pertama harus kita rubah dulu 3 1/4 nya ya. 3 1/4. Bagaimana cara merubahnya? Cara merubahnya adalah 4 kali 3 tambah 1. Kita masuk dalam kurung. Kemudian pernya tetap angka 4. Gitu ya. 4 kali 3 sama dengan 12 tambah 1. Kemudian dibagi dengan, atau pernya sama dengan 4. Hasilnya adalah 13/4. 13/4. Nah, perlu diketahui nanti 13/4 ini yang akan kita jumlahkan sebagai pecahan baru dari perubahan pecahan campurannya, seperti itu ya. Dan yang kedua, kita harus merubah 5 3/5. Caranya sama, 5 dikali 5 kemudian ditambahkan ke 3. 5 kali 5 25. 25 ditambah 3 adalah 28 per 5. Nah, 13/4 dan 28/5 inilah yang akan kita jumlahkan menggunakan cara pertama tadi. Seperti itu. Baik. Tiga 13/4 tambah 28/5. Pertama, kita harus mencari KPK-nya, seperti itu. 4 dan 5 KPK-nya adalah 20. Kemudian 20 ini kita bagikan dengan ini. 20 bagi 4 5. Kemudian 5 dikali 13 itu kita akan berikan bentuk dari hasil perkaliannya ya. Baik, 20 dibagi 4 adalah 5. 5 kali 13 hasilnya adalah 65. Ya, bisa kalian cari sendiri di buram kalian, 65. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah 20 kita bagikan dengan 5. 20 dibagi 5 hasilnya 4. 4 dikali 28 hasilnya 112. Nah, kemudian di sini kita akan menjumlahkan pembilangnya 65 ditambah 112. Kalau kita jumlahkan hasilnya akan memiliki hasil yang cukup besar ya. Baik, kita akan jumlahkan
Hasilnya adalah 177. Jadi hapus 177, hapus dulu 100 ganti 177 per 20. Baik, gampang kan? Ini adalah hasil pertama dari bentuk penjumlahan pecahan campuran yang kita rubah menjadi pecahan biasa. Bisakah ini disederhanakan lagi? Bisa. Seperti cara yang tadi kita bagikan. Kita bagikan secara jalan ke bawah ya, dengan cara jalan ke bawah. Nanti akan menemukan hasil yang lebih sederhana seperti itu. Oke, mungkin itu saja penjelasan hari ini mengenai penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran. Kalau ada yang ingin dipertanyakan, silahkan dipertanyakan. Seperti itu. Baik, kalau tidak menunggu, akan lebih menyenangkan kalau kita menambahi satu materi lagi ya. Kita akan melakukan penjumlahan satu lagi, yaitu pecahan desimal. Pecahan desimal adalah penjumlahan pecahan yang berbentuk koma. Koma misalnya 3,1. Nah, koma di sini menyatakan desimal. Gitu. Desimalnya satu angka di belakang koma seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau kita menjumpai soal-soal yang berbentuk desimal gitu? Kita akan melakukan operasi penjumlahan ya, misalnya 3,1 tambah 4,53. Nah, ini akan kita lakukan penjumlahan seperti penjumlahan jalan ke bawah seperti biasa. Cuma harus ada yang perlu diingat, yaitu dalam penulisan penjumlahan jalan ke bawah koma ini, tanda komanya harus sejajar seperti itu. Misalnya seperti ini, 3,1 dan jumlahkan dengan 4,53. Nah, ini dijumlahin. Cara menjumlahkannya sama seperti penjumlahan biasa. Yang pertama 3, langsung turun 1 ditambah 5, 6. Kemudian turunkan komanya. Kemudian 3 ditambah 4 sama dengan 12. Seperti itu. Maka akan menghasilkan 12,63. Nah, itu adalah hasil penjumlahan dari pecahan desimal. Oke. Kalau ada yang perlu dipertanyakan, silahkan dipertanyakan di kolom komentar atau langsung hubungi melalui email. Silahkan. Dan jangan lupa diulang-ulang pelajarannya agar kalian lebih memahami materi hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Semoga bermanfaat ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.